Jadikan kami percaya penuh setia, dan dengan sukacita membawa benih kami dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Tuhan ini bersama, berdiri pelayan kami, agar dalam karya Tuhan Yesus melawan sejati, dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Shalom, apa kabar adik-adik? Wah, Bunda Rosa percaya adik-adik semua hari ini dalam keadaan yang penuh sukacita. Bunda tahu kenapa adik-adik? Ya, karena semua orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sedang merayakan kelahiran Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, yang paling utama adik-adik, Bunda mau Tuhan Yesus juga lahir di dalam hati kita adik-adik. Kenapa adik-adik? Supaya damai dan sukacita Natal tetap kita rasakan di dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, walaupun masih dalam keadaan online, kita tetap adik-adik, kita harus bersukacita dalam ibadah IMPA hari ini ya. Bunda ajak adik-adik semua, mungkin papa mama yang ada di rumah yang mendampingi adik-adik semua untuk boleh bersama-sama beribadah. Kita mau bersukacita. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Tuhan bala sorga. Sembahkan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ke Tuhanku. Hai, mari berhimpun dan bersukaria. Mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir, Tuhan bala sorga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ke Tuhanku. Terima kasih. Dadah. Adik-adik, kita akan masuk dalam doa pembukaan. Bunda Rosa meminta adik-adik yang dikasih oleh Tuhan untuk lipat tangan, tutup mata. Nanti Bunda Rosa yang akan memimpin dalam doa. Ya adik-adik, kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk semua anugerah Tuhan, untuk semua kemurahan Tuhan yang Kau berikan dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami mau memuji memuliakan nama Tuhan, dan terlebih indah kami mau mendengar cerita firman-Mu. Tuhan, di makna Natal kali ini
Kami mau Tuhan, Engkau lahir dalam hati kami, sehingga kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang senantiasa taat dan takut akan Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, biarlah dari awal sampai selesai, Tuhan boleh memimpin ibadah kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik adik-adik, kita akan memuji nama Tuhan ya dengan satu pujian. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pelayanan firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menyertai kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Engkau membimbing kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan, kami boleh mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan, dan layakkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami berdoa kepadamu ya Allah Bapa di surga. Amin. Alkitab kita pada hari ini terambil dari Matius 2 ayat 19 sampai 23 yang berbunyi demikian. Kembali dari Mesir. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel. Karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya, dan pergi ke tanah Israel. Tetapi setelah didengarnya bahwa Arkelaus menjadi raja di Yudea menggantikan Herodes ayahnya, ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi. Pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh nabi-nabi, bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Demikianlah pembacaan Alkitab kita pada hari ini. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Tentu baik-baik ya. Dalam suasana Natal ini tentu kita penuh dengan sukacita, selalu bersyukur kepada Tuhan, selalu diberkati oleh Tuhan tentu saja ya.
Nah, saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang sudah kita baca dan sudah kita dengar tadi. Dan tentu yang kita akan renungkan firman Tuhan di dalam kitab Matius pasalnya yang kedua, ayat 19 sampai ayatnya yang ke-23. Kalau dalam Sabda Bina Anak diberi judul, Dia akan disebut orang Nazaret. Kata dia di sini artinya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan disebut orang Nazaret. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kisah Natal tidak hanya diwarnai dengan kegembiraan, dengan kesukacitaan pada waktu itu, tetapi juga ada kisah sedih, kisah yang sangat menyedihkan, kisah tentang pembunuhan bayi-bayi yang dilakukan oleh seorang raja, yaitu Raja Herodes. Jadi adik-adik yang diberkati Tuhan, begitu Herodes menyadari bahwa orang-orang Majus itu, orang-orang yang bijak itu telah memerdayanya, ia langsung memberikan perintah untuk membunuh semua bayi, laki-laki khususnya, yang berumur 2 tahun ke bawah. Waduh, mengerikan sekali tentu saja adik-adik ya. Nah, cara ini dilakukan oleh seorang raja yaitu Herodes. Karena apa? Karena untuk memastikan dirinya bahwa Yesus yang pada waktu itu berada dalam usia 2 tahun ke bawah telah terbunuh atau sudah dibunuh sesuai dengan perintah Raja Herodes. Adik-adik, kenapa Raja Herodes menyuruh membunuh bayi laki-laki itu yang ada di kota Bethlehem? Karena apa? Karena Herodes tahu di situ ada seorang bayi laki-laki, bayi yang mungil. Karena itu dia memberikan perintah. Herodes takut, jangan-jangan nanti ada yang akan merebut tahta kekuasaannya. Karena itu dia memberi perintah, bunuh semua bayi laki-laki berumur 2 tahun ke bawah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tindakan ini berdampak bagi kota Bethlehem sepanjang 1 generasi penuh. Tetapi adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa dalam sebuah mimpi, ya, seperti bacaan sebelumnya, ada sebuah mimpi oleh malaikat Tuhan kepada Yusuf, di mana Yusuf harus membawa Maria, ibunya Yesus, bersama dengan Yesus untuk pergi ke Mesir, ya, mencari tempat yang aman di Mesir untuk menyelamatkan diri. Dalam sebuah mimpi, malaikat Tuhan mengatakan itu kepada Yusuf, dan itu yang dilakukan oleh Yusuf, membawa Maria dan juga bayi Yesus. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, tempat itu, daerah itu di Mesir sangat jauh tentu saja. Sampai-sampai adik-adik, ketika Raja Herodes meninggal, berita kematiannya tidak terdengar sampai di Mesir yang jauh sana. Sehingga apa yang terjadi lagi? Seorang malaikat Tuhan lagi bermimpi kepada Yusuf untuk membawa kembali Maria dan juga bayi Yesus. Karena Raja Herodes sudah meninggal. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya seluruh proses dari Yesus lahir, kemudian pelarian ke Mesir, kemudian kembali ke Israel, dan kemudian menetap di Nazaret.
adalah bagian dari rencana Allah yang luar biasa tentu saja adik-adik ya. Semua itu menjadi genap seperti apa yang dinubuatkan oleh para nabi tentang kehadiran Mesias dari Nazaret. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kata Nazaret itu artinya suatu tunas atau tunggul, ya, memiliki pengertian seperti itu. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, bagaimanapun juga penolakan dari rencana jahat yang dilakukan oleh Herodes, Yesus tetap selamat kembali dari Mesir dan akhirnya menetap di Nazaret. Ya, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Yusuf dan Maria menunjukkan sosok atau pribadi yang sangat sederhana, yang selalu hidup menurut rencana Allah. Mereka tidak membantah atau tidak melawan kepada Allah. Mereka selalu mengikuti apa petunjuk daripada Tuhan Allah tentu saja. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup mengikuti rencana Allah jauh lebih bermakna daripada sekedar mengejar apa yang menjadi ketertarikan dunia ini. Bahkan rencana Allah terjadi karena adanya hati yang sederhana, yang patuh pada rencana Allah sebagaimana yang ditunjukkan oleh orang tua daripada Yesus, yaitu Yusuf dan Maria. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui kitab Matius pasal 2 ini menjadi pembelajaran bagi kita semua sebagai anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada beberapa hal, yaitu yang pertama, hidup manusia tidak diukur dari apa yang dinilai oleh dunia ini, ya. Dunia ini seringkali menilai seseorang atau menilai hidup kita berdasarkan materinya atau statusnya, ya. Bukan karena dia orang berada, tetapi seperti bayi Yesus, seperti keluarga Yesus, Yusuf dan Maria hidup penuh dengan kesederhanaan dan selalu mengikuti rencana Allah. Dan juga adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, yang kedua, selalu memiliki hati yang sederhana dan patuh untuk mengikuti rencana Allah. Yang ketiga, melalui Natal, manusia memperhatikan bahwa rencana Allah terjadi dengan sempurna melalui nubuat para nabi hingga penggenapannya melalui bayi Yesus. Tidak ada satu kuasa manusia yang dapat menghentikan apa yang menjadi rencana Allah. Walaupun dia Raja Herodes, tidak bisa melampaui kuasa Allah. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, untuk itu kita juga di rumah sebagai anak-anak yang tentu saja selalu dengar-dengaran kepada orang tua, dengar-dengaran kepada guru kalau di sekolah, rajin ke sekolah minggu, dan juga rajin bantu orang tua mungkin di rumah ya yang sudah gede-gede. Tentu saja juga adik-adik harus selalu bersyukur dan selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Selalu minta pertolongan kepada Tuhan dan yakin Tuhan akan menyertai kita semua. Adik-adik yang ada di GPIB Getsemani, ada mungkin yang tinggal di Geraha Indah, ada mungkin yang tinggal di kilo 18 sampai dengan kilo berapa ya, jauh sekali ya. Ada juga yang tinggal mungkin di Bangun Reksa, di mana lagi ya, pokoknya di daerah kilo ya. Tentu saja selalu bersyukur. Karena adik-adik juga sayang sama mama, sayang sama papa, diberi kekuatan sama Tuhan, diberi kesehatan sama Tuhan, dan selalu mengandalkan
Tuhan di dalam segala hal. Karena itu, Bunda mau ucapkan selamat Natal untuk kita semua dan selamat menyongsong tahun baru 2021. Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Dengan sikap berdoa, mari kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur kepadamu ya Bapa, atas kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami sudah boleh mendengarkan akan firman Tuhan. Kiranya Engkau memampukan kami untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Saat ini kami berdoa khusus ya Bapa untuk anak-anak yang ada di GPIB, Jemaat Getsemani Balikpapan. Kiranya Tuhan memberkati kami semua sebagai anak-anak Tuhan. Walaupun pada masa pandemi ini ya Tuhan, kami percaya dan kami yakin kasih setia Tuhan tetap menjadi bahagian hidup kami. Tuhan tetap menjaga dan melindungi kami, memberikan kami kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan yang boleh kami rasakan
yang boleh kami alami hari lepas hari. Bapa di dalam sorga, ketika pun juga Engkau mendapati anak-anak kami di GPIB Jemaat Getsemani ini mungkin ada yang sakit atau berada dalam kelemahan tubuh, kiranya Tuhan senantiasa menyembuhkan anak-anak kekasih kami ini dengan bilur-bilur Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hati yang gembira, karena hati yang gembira adalah obat yang manjur. Allah Bapa di dalam sorga, kami bersyukur juga dan saat ini kami berdoa untuk anak-anak kami juga yang bersuka cita merayakan hari ulang tahun mereka. Kiranya juga Engkau Tuhan melengkapi kesukacitaan anak-anak terkasih kami ini. Kami juga berdoa untuk orang-orang tua dari anak-anak terkasih kami, anak-anak sekolah minggu yang ada di jemaat kami. Kiranya Engkau memberkati orang tua mereka, papa, mama, dan juga keluarga yang ada dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapa di dalam sorga, kami juga khusus berdoa untuk para kakak layan. Kiranya Tuhan juga memberikan mereka semua hikmat, kebijaksanaan, agar mereka dengan sukacita melayani akan anak-anak Tuhan yang ada di jemaat GPIB Getsemani Balikpapan. Bapa di dalam sorga, dalam suasana sukacita Natal, kami juga berdoa untuk gereja kami. Kiranya Engkau memberkati Ketua Majelis Jemaat kami, Pendeta Renastin Sispiani, Titi Halawalitik STH. Berkati Ibu yang terkasih ini dalam melaksanakan tugas tanggung jawab kepelayanan, dan juga Engkau memberkati kehidupan keluarganya. Begitu juga ya Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau berikan roh hikmat untuk para pemimpin kami, dan Engkau berkati bangsa kami ini ya Tuhan. Terlebih khusus juga untuk kota kami Balikpapan, Engkau tolong berkati kami semua. Bapa di dalam sorga, inilah doa syukur kami kepadamu. Kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Ya, puji Tuhan adik-adik, kita sudah mendengar cerita firman Tuhan. Bagaimana adik-adik? Diberkati oleh firman Tuhan? Puji Tuhan. Nah adik-adik, tiba saatnya kita mau memberikan persembahan. Nah, Bunda akan berikan waktu untuk adik-adik untuk mempersiapkan persembahan, masukkan dalam amplop, nanti minta papa dan mama untuk menyerahkan ke kantor gereja. Ya adik-adik, Tuhan Yesus memberkati persembahan adik-adik. Andaikan bahasa hanyalah bahasa cinta, kunci tiap hati. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat bahasa
adik-adik, persembahan sudah diberikan. Kita akan mendoakan adik-adik persembahan kita supaya Tuhan Yesus tetap memberikan berkat dalam kehidupan kita melalui pekerjaan papa dan mama adik-adik ya. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami bersyukur kembali ya Tuhan, kalau kami sudah mendengar cerita firman-Mu dan kami bersuka cita di mana hari ini Tuhan, dalam ibadah IMPA, kami boleh memberikan persembahan kami, di mana persembahan ini ya Tuhan, kami mau dapat membantu pelayanan Tuhan, khususnya pelayanan Tuhan yang ada di gereja kami, GPIB Getsemani. Berkati ya Tuhan, sucikan, kuduskan, dan layakkan Tuhan, sehingga persembahan ini boleh layak di hadapan Tuhan. Dan Tuhan Yesus juga memberkati pekerjaan, usaha, papa mama kami, sehingga senantiasa mereka bersuka cita. Terima kasih Tuhan Yesus, ini doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah IMPA kita. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, kita akan menutup ibadah pada minggu ini dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita akan menyertai anak-anak terkasih yang ada di GPIB Jemaat Getsemani Balikpapan dan juga menyertai dan memberkati kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.